Halo Sobat Impact Makers, hari ini saya ingin bicara apa adanya, bahwa Indonesia saat ini jelas sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan sekedar perasaan, tetapi data dan fakta yang kita lihat semua ya hari ini benar-benar menguatkan hal itu. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk semua korban yang gugur maupun terluka dalam aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir ini. Dari hati yang paling dalam, saya mendoakan agar para korban diberikan tempat terbaik di sisinya dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Kita tidak boleh melupakan bahwa di balik angka dan berita ada nyawa manusia di sana, ada penderitaan yang nyata, dan ada luka bangsa yang harus kita hormati. Pertama, mari kita lihat gelombang protes nasional dalam beberapa pekan terakhir ini. Sejak akhir Agustus, aksi demonstrasi terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pemicunya jelas, tunjangan hunian pejabat legislatif kita sebesar 50 juta per bulan. Bayangkan di saat jutaan orang ya berjuang membayar kontrakan sederhana. Namun para wakil rakyat yang terhormat ini justru minta rumah mewah dari uang rakyat. Protes ini jelas tidak main-main. Menurut laporan Reuters, sedikitnya sudah ada 7 orang korban meninggal, ratusan luka-luka, dan ribuan orang atau demonstran ditangkap. Bahkan ada kasus tragis. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan tewas tertabrak kendaraan polisi saat aksi berlangsung. Ini bukan lagi sekedar protes. Ini jelas adalah jeritan rakyat terhadap ketidakadilan. Mari sedikit kita bicara dalam konteks ekonomi. Data dari Financial Times mencatat setidaknya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita itu nyatanya turun dari 32% pada tahun 2002 menjadi hanya 19% pada tahun 2024. Akibatnya, pada paruh pertama 2025 saja, sudah ada lebih dari 42.000 pekerja Indonesia kehilangan pekerjaannya. Artinya, kita sedang mengalami deindustrialisasi dini. Negara yang kehilangan basis manufakturnya sebelum rakyatnya benar-benar merasakan kesejahteraan. Bahkan di saat harga batu bara, nikel, dan CPU sedang tinggi-tingginya, rakyat tidak pernah merasakan dampaknya seperti apa. Mengapa? Karena keuntungan itu rasa-rasanya lebih banyak masuk ke kantong korporasi besar dan para segelintir elit ekonomi, bukan ke rakyat, apalagi mereka yang berada di kelas pekerja. Jadi apa akar masalahnya? Saya rasa banyak kawan-kawan, para pengamat, para peneliti, maupun para influencer yang juga sudah menyampaikan dari perspektif mereka masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara dalam konteks bicara dampak. Mari kita bedah. Yang pertama adalah dampak dari ketidakadilan politik, di mana di sini para pejabat pemerintah maupun legislatif sibuk dengan privilege mereka. Rakyat menuntut keadilan, tapi elit justru mengamankan kenyamanan mereka. Yang kedua, dari sisi dampak kesenjangan ekonomi. Data BPS menunjukkan Gini rasio kita stagnan di kisaran 0,39 sampai 0,40. Artinya ketimpangan nyaris tidak bergerak membaik. Lalu yang berikutnya dari sisi krisis kepercayaan. Kasus korupsi Pertamina dengan potensi kerugian mencapai 968,5 triliun rupiah adalah salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Angka ini bahkan hampir sama dengan 50% APBN kita di tahun 2025. Berikutnya adalah dampak dari tekanan sosial yang dirasakan oleh para generasi muda. Kita pernah sama-sama tahu sebelumnya pernah ada tagar tentang kabur aja dulu.
Di balik dari tagar itu tentunya ini merupakan simbol frustasi anak muda, generasi muda yang ingin lari dari negeri sendiri karena memang mereka tidak merasa tidak ada masa depan di sini. Lalu kemudian dari sisi dampak bencana dan juga keterbatasan perlindungan. Banjir Jakarta pada Maret 2025 menewaskan 9 orang dan mengungsikan sekitar 90.000 orang. Kemudian juga terjadi di Pekalongan dan yang luluh lantak oleh banjir dan longsor hingga menelan korban jiwa sebanyak 25 orang. Ini semua kemudian menumpuk menjadi satu, menjadi bahan bakar kemarahan publik yang tidak terkendali, yang kita lihat faktanya dalam beberapa hari terakhir ini. Sobat Impact Makers, marah saja tidaklah cukup. Kalau kita hanya marah, besok lusa isu baru muncul, lalu kemarahan ini hilang begitu saja. Yang kita butuhkan saat ini adalah sebuah arah perubahan yang jelas bagi bangsa ini. Sederhananya begini, kita tahu masalahnya. Politik yang penuh privilege, ya, ekonomi yang timpang, korupsi yang merajalela, dan generasi muda yang kehilangan harapan. DPR harus membuka anggaran mereka secara transparan dan biarkan rakyat tahu uangnya dipakai untuk apa. Pemerintah wajib mendorong lapangan kerja baru, ya, melalui berbagai macam pengembangan ekonomi, misalkan lewat peningkatan UMKM, ya, energi hijau, ekonomi digital, dan sebagainya. Kemudian perlunya membuka ruang dialog publik. Rakyat bisa bicara, pemerintah juga harus mau mendengar. Lalu berikutnya adalah didik generasi muda soal politik dan hukum, biar mereka tidak gampang dibohongi oleh politik dan hukum. Perkuat komunitas dalam menghadapi bencana supaya rakyat tidak selalu jadi korban yang paling menderita. Kalau itu dilakukan, kita berharap hasilnya DPR, pemerintah bisa lebih transparan, forum rakyat berjalan, lapangan kerja baru terbuka, dan generasi muda lebih kritis dan lebih percaya diri. Lalu dampak jangka panjangnya itu kurang lebih seperti apa? Kita berharap kepercayaan rakyat menjadi semakin pulih, ya, korupsi makin sulit bergerak, ekonomi lebih adil bukan cuma milik segelintir orang saja, dan Indonesia lebih stabil dan siap menghadapi masa depan. Jadi kalau ditanya apa jalan keluar dari krisis ini, jawabannya bukan sekedar potong tunjangan DPR atau ganti pejabat. Jawabannya adalah bangun sistem yang transparan, lebih partisipatif, dan lebih memberdayakan rakyat. Sobat Impact Makers, kita ini bukan bangsa miskin. Kita adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya. Kita punya generasi muda yang sangat kreatif. Kita punya sejarah perjuangan yang luar biasa. Yang miskin adalah kemauan politik untuk berbuat secara adil. Selama para pejabat merasa dirinya istimewa, selama korupsi dibiarkan, selama rakyat hanya dianggap sebagai objek, maka jangan heran kalau rakyat turun ke jalan dan kalau tidak ada perubahan, protes ini bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan yang jauh lebih besar. Tapi saya percaya, marah ini bisa jadi energi positif. Kalau rakyat terus menuntut transparansi, kalau generasi muda terus berinovasi, kalau masyarakat sipil bersatu, maka kita bisa paksa negara ini untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi Sobat Impact Makers, mari kita akui bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tetapi di balik krisis ini ada peluang untuk melahirkan Indonesia yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih inklusif. Kemarahan kita sah, tetapi jangan berhenti di jalanan. Arahkan menjadi sebuah gerakan, menjadi advokasi, dan juga menjadi inovasi. Karena perubahan besar tidak datang dari elit yang nyaman, tapi dari rakyat yang berani menuntut keadilan. Saya Dasil Guntara, sampai jumpa di episode berikutnya di Bicara Dampak. Salam perubahan.